Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firgiawan Listian, NPM 03 2025 1070958. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS Kimia. Soal yang pertama, sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruangan tertutup menghasilkan kalsium fluorida, dinitrogen monoksida, dan uap air. Hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Yang pertama, diketahui kalsium nitrat sama dengan CaNO3 2. Kemudian amonium fluorida NH4F. Kemudian hasil reaksi CaF2 N2O dan H2O atau uap air. Reaksi setaranya yaitu CaNO3 2 ditambah 2 NH4F setara dengan CaF2 ditambah 2 N2O plus 4 H2O. Kemudian kita menghitung massa molarnya dulu, yaitu CaNO3 2 dibagi 40 ditambah 2 dikali dalam kurung 14 ditambah 48 sama dengan 40 ditambah 124 sama dengan 164 gram per mol. Kemudian kita mencari NH4F, yaitu 14 ditambah 4 ditambah 19 sama dengan 37 gram per mol. Kemudian kita mencari mol kalsium nitrat, yaitu NaCO3 2 sama dengan 16,8 dibagi 164 sama dengan 0,10244 mol. Kemudian kita mencari mol amonium fluorida, yaitu NH4F sama dengan 17,5 dibagi 37 sama dengan 0,47297 mol. Kemudian 1 mol CaNO3 2 butuh 2 mol NH4F. Kebutuhan NH4F untuk 0,10244 mol CaNO3 2 yaitu sama dengan 0,10244 dikali 2 sama dengan 0,20488. Kemudian dimiliki 0,47297 mol NH4F, berarti NH4F berlebih. Jadi reaksi pembatasnya yaitu CaNO3 2. Kemudian kita mencari kalsium fluorida CaF2. 1 mol CaNO3 2 sama dengan 1 mol CaF2. Massa molar CaF2 sama dengan 40 ditambah 38 sama dengan 78 gram per mol. NCaF2 sama dengan 0,10244 mol. Lalu MCaF2 sama dengan 0,10244 dikali 78 sama dengan 7,990 gram. Kemudian kita mencari dinitrogen monoksida atau NO2 atau N2O.
1 mol CaNO32 setara dengan 2 mol N2O. Massa molar N2O yaitu 2 kali 14 ditambah 16 sama dengan 44 gram per mol. Kemudian NN2O yaitu 0,10244 dikali 2 sama dengan 0,20488. Jadi Mn2O sama dengan 0,20488 dikali 44 sama dengan 9,015 gram. Kemudian kita mencari uap air atau H2O. 1 mol CaNO32 itu setara dengan 4 mol H2O. Massa molar H2O yaitu 18 gram per mol. NH2O yaitu 0,10244 dikali 4 sama dengan 940976 mol. Jadi MH2O sama dengan 0,40976 dikali 18 sama dengan 7,376 gram. Hasil akhirnya yaitu CaF2 yaitu 7,99 gram, N2O yaitu 9,02 gram, dan H2O 7,38 gram. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 yaitu suatu campuran terdiri atas CaO dan CaOH 2. Untuk menentukan susunan campuran itu dilakukan percobaan berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata untuk menetralkan larutan itu dibutuhkan 0,08 mol HCl, di mana X sama dengan 3 angka terakhir dari NPM. Berapa persen massa CaO dalam campuran itu? Yang pertama diketahui data massa campuran sama dengan 1 gram campuran CaO dan CaOH2. HCl nya adalah 0, NPM saya 958. Massa molarnya CaO sama dengan 56 gram per mol, CaOH2 sama dengan 74 gram per mol. Reaksinya CaO ditambah 2HCl setara dengan CaCl2 ditambah H2O. CaOH2 ditambah HCl setara dengan CaCl2 ditambah 2H2O. Kemudian kita mencari massa CaO sama dengan A gram. Massa CaHO2 sama dengan 1 dikurangi A gram. Mol CaO sama dengan A dibagi 56 dan mol CaHO2 sama dengan 1 dikurangi A dibagi 74. Keduanya membutuhkan 2 mol HCl per mol basanya. Untuk hitungannya 2 dikali A per 56 ditambah 2 kali 1 per A dibagi 74 sama dengan 0,958. A dibagi 28 ditambah 1 min A dibagi 37 sama dengan 0,958. A
dibagi 28 ditambah 1/37 dikurangi A per 37 sama dengan 0,958. Kemudian A dalam kurung 1/28 dikurangi 1/37 ditambah 0,027024 sama dengan 0,958. A dikali 9/1036 sama dengan 0,958 dikurangi 0,027027. A dikali 0,008687 sama dengan 0,930973. Didapatkan A sama dengan 0,930973 dibagi 0,008678 sama dengan 107,2 gram. Analisisnya, hasil A 107,2 gram tidak mungkin karena massa campuran hanya 1 gram dengan 0,958 mol HCI. Hasil perhitungan massa CaO jadi lebih dari 100 gram, padahal sampel hanya 1 gram. Jadi untuk jawabannya tidak ketemu karena mol basanya terlalu besar untuk NPM saya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu elektron memiliki harga bilangan kuantum utama n sama dengan 5. Tentukan masing-masing bilangan kuantum yang lainnya. Dan tentukan konfigurasi elektron dan diagram elektron dari ion 8O2. Lalu tentukan bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh suatu elektron yang menempati subtingkat energi 4D. Oke, untuk jawabannya, yang pertama untuk bilangan kuantum utama n sama dengan 5 dan bilangan kuantum azimut yaitu 0, 1, 2, 3, 4 atau S, P, D, F, G. Maka contoh kemungkinannya, jika elektron di orbital 5s, n sama dengan 5, I sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan plus setengah. Jika elektron di orbital 5p, n sama dengan 5, I sama dengan 1, M sama dengan min 1, 0 plus 1, S sama dengan min setengah. Jika elektron di orbital 5d, n sama dengan 5, I sama dengan 2, M sama dengan min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2, dan S sama dengan plus 2. Kemudian jika elektron di orbital 5f, N sama dengan 5, I sama dengan 3, M sama dengan min 3, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3, dan S sama dengan min setengah. Dan terakhir, jika elektron di orbital 5g, N sama dengan 5, I sama dengan 4, M sama dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4, dan S sama dengan plus setengah. Kemudian yang kedua, konfigurasi elektron 8O2 atom 8, yaitu 8 atom O yaitu 8 sama dengan 1s2, 2s2, dan 4p4. O pangkat 2 berarti menangkap 2 elektron tambahan. Jadi hasilnya 1s2, 2s2, dan 2p6. Diagram orbital 8O2 yaitu 1s naik dan turun, 2s naik dan turun, 2p 3 kotak naik dan turun. Kemudian yang ketiga, bilangan kuantum untuk elektron di subtingkat 4D yaitu N sama dengan 4, I sama dengan 2,
M sama dengan min 2 min 1 0 min plus 1 plus 2 dan S bisa plus setengah atau min setengah. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Soal yang 4 yaitu bagaimana kecenderungan atom-atom berikut ini dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya. Soalnya yang pertama 6C 2 9F, yang ketiga 19K, yang keempat 20Ca, yang kelima 16S, yang keenam 13AI. Jawabannya yaitu kecenderungan atom-atom berikut dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya. Yang pertama atomnya 6C, yaitu konfigurasinya 2S2 dan 2P2. Kecenderungannya berikatan kovalen, ion yang terbentuk tidak ada. Nomor 2 9F, konfigurasi valensinya yaitu 2S2 2P5, kecenderungannya menangkap satu elektron, ion yang terbentuk F-. 3 19K, konfigurasi 4S1, kecenderungan melepaskan satu elektron, ion yang terbentuk K+. Lalu 20Ca, konfigurasinya 4S2, kecenderungannya melepaskan 2 elektron, ion yang terbentuk Ca2+. Lalu 16S, konfigurasinya 3S2 dan 3P4, kecenderungannya menangkap 2 elektron, ion yang terbentuk S2-. Terakhir 13AI, konfigurasinya 3S2 dan 3P1, kecenderungannya melepas 3 elektron, ion yang terbentuk AI13. Oke, kita lanjut yang kelima. Buatkan masing-masing satu contoh soal dalam kehidupan sehari-hari dan perhitungannya untuk soal dan penyelesaian hukum-hukum gas ideal. Contoh soal hukum gas ideal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hukum Gay-Lussac, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2 untuk volume konstan. Soalnya yaitu sebuah ban sepeda motor diisi udara hingga volume 0,02 meter kubik. Pada pagi hari suhu 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin dengan tekanan 2,2 dikali 10⁵ PA pada siang hari. Pada siang hari suhu ban meningkat menjadi 47 derajat Celcius atau sama dengan 320 Kelvin. Karena panas matahari dan gesekan jalan, berapakah tekanan ban pada suhu tersebut? Jawabannya yaitu rumusnya kan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Yang pertama P2 sama dengan P1 dikali T2 per T1. P2 sama dengan 2,2 dikali 10⁵ dikali 320 per 300 sama dengan 2,2 dikali 10⁵ dikali 1667. Lalu sama dengan 2,347 dikali 10⁵ PA. Hasilnya yaitu 2,347 dikali 10⁵ PA. Yang kemudian contoh soal untuk hukum Charles V per T1 sama dengan V2
per T2 untuk tekanan konstan. Saat balon udara panas memiliki volume 3000 meter kubik, udara di dalamnya dipanaskan dari 25 derajat Celcius atau sama dengan 298 Kelvin hingga 100 derajat Celcius atau sama dengan 373 Kelvin. Berapa volume udara yang keluar dari balon saat pemanasan? Jawabannya V1 per 298 sama dengan V2 per 373. Jika volume balon tetap 3000 meter kubik, maka udara memuai dan sebagian keluar. Volume akhir udara panas yaitu V2 sama dengan V1 dikali T2 per T1 sama dengan 3000 dikali 373 dibagi 298 sama dengan 3755 meter kubik. Volume udara yang keluar yaitu 3755 dikurangi 3000 sama dengan 755 meter kubik. Sekian presentasi jawaban dari saya. Jika ada kekurangan kata yang kurang, jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.